Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Boni di acara Green Talk, bincang bareng Green Fair. Nah, hari ini udah masuk episode keempat di podcastnya Green Talk. Seperti biasa, aku juga nggak akan sendirian karena bakal ada narasumber yang udah pasti dari Green Pack. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol selama podcast ini berlangsung. Nah, seperti biasa aku juga mau sampaikan untuk video ini nanti akan ditayangkan di channel YouTube-nya Greenpack Indonesia. So, buat teman-teman jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube channelnya Greenpack Indonesia dan juga pantengin terus Instagramnya Greenpack Indonesia di @greenpack_Indonesia. Oke, tema kita masih sama di serba-serbi usaha kuliner di masa pandemi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu customer dari Greenpack, yaitu nasi goreng kelenteng. Kita bakal ngobrol banyak tentang perjalanan nasi goreng kelenteng, terus sampai menemukan produk Greenpack sebagai kemasan untuk delivery food-nya. Nah, sebelum itu aku bakal kasih satu video dari Greenpack Indonesia untuk teman-teman. Ini dia videonya. Di era milenial, kita menemukan begitu banyak perkembangan di dunia kuliner, baik dalam rasa dan bentuk makanan, suasana tempat makan, hingga penggunaan kemasan untuk layanan takeaway service. Mungkin teman-teman banyak menemukan ketidakpuasan ketika makanan yang teman-teman beli dibawa pulang, seperti kemasan makanan bocor, rusak, hingga tembus dengan minyak. Hal-hal itu dapat terjadi ketika pengusaha kuliner tidak menggunakan kemasan makanan yang baik dan benar. Ada beberapa tips untuk teman-teman ketahui ketika memilih kemasan makanan. Kedua produk ini terlihat sama saja secara bentuk. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa perbedaan antara kemasan yang baik dan tidak. Pertama, kemasan makanan yang baik harus memiliki sertifikat food grade seperti FDA, Food and Drug Administration, yang artinya kemasan makanan ini aman, bersentuhan secara langsung tanpa menggunakan alas tambahan seperti plastik. Kedua, produk kemasan makanan tidak mengandung pemutih kertas. Biasanya, kemasan makanan yang tidak mengandung pemutih kertas berwarna agak kekuningan. Sedangkan, kemasan makanan yang mengandung pemutih kertas berwarna putih. Hal ini dapat diuji melalui sinar ultraviolet. Kemasan makanan yang tidak mengandung pemutih kertas tidak akan memantulkan sinar ultraviolet. Namun, kemasan makanan yang mengandung pemutih kertas akan memantulkan sinar ultraviolet. Ketiga, kemasan makanan yang baik tidak mudah rusak ataupun bocor, sehingga bentuk makanan di dalamnya tetap utuh. Keempat, kemasan makanan yang baik aman ketika bersentuhan dengan suhu panas ataupun dingin, seperti dihangatkan dalam microwave atau ketika dimasukkan ke dalam lemari es. Kelima, kemasan makanan yang baik harus mudah dalam penggunaan. Greenpack Indonesia memberikan solusi untuk pemilihan kemasan makanan yang baik. Greenpack Indonesia memiliki beragam tipe produk kemasan makanan untuk memenuhi kebutuhan layanan takeaway service. Memiliki sertifikat FDA, bebas dari pemutih kertas, tidak bocor, bisa dimasukkan ke dalam microwave dan lemari es, tahan terhadap makanan panas dan berminyak, mudah dalam penguncian, dan dapat disusun hingga 8 tingkat. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir ketika menggunakan layanan takeaway untuk makanan teman-teman. Ayo beralih menggunakan kemasan makanan yang baik untuk layanan takeaway Anda. Greenpack, the best food grade packaging. Nah, itu dia tadi video singkat dari Greenpack Indonesia buat teman-teman yang belum tahu. Tadi udah lihat video dari Greenpack. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang Greenpack, bisa langsung follow Instagramnya Greenpack di @greenpack_Indonesia. Teman-teman bisa DM nanti untuk tanya-tanya tentang packagingnya. Greenpack, the best and safe packaging. Aman bersama Greenpack. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja aku panggilin bintang tamu kita hari ini, yaitu Pak Franky dari Nasi Goreng Kelenteng. Halo Pak. Halo Bu Pak. Boni, selamat siang. Sehat, Baik, Pak? sehat. Oke, kita nanti mau ngobrol-ngobrol nih Pak, sharing tentang Nasi Goreng Kelenteng dari awal sampai kenapa bisa memilih produk Greenpack sebagai kemasan untuk delivery food. Nah, untuk awal mulanya Nasi Goreng Kelenteng ini sendiri berdiri berawal dari apa sih Pak? Oke, Nasi Goreng Kelenteng itu awalnya berdiri
ya sejak saya bekerja gitu. Saya bekerja, jadi saya masih bangun bisnis dan saya juga bekerja. Jadi waktu itu saya kerja sekitar hampir 18 tahun, terus akhirnya saya mikir kalau kerja kan ada umurnya. Setelah umur 55, 56 biasanya kan kita pensiun. Kenapa nggak kita pensiun duluan aja, kita bangun bisnis sana. Karena teman-teman saya lihat untuk level yang paling tinggi pun untuk jadi level yang direktur misalkan, habis dia selesai pensiun jadi direktur, jadi juga nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak punya kegiatan juga katanya. Mungkin pendapatan juga turun. Gitu. Kenapa nggak saya siapin dari sekarang gitu. Waktu itu tahun 2016 saya inisiasinya dan kita buka nasi goreng Klenteng di tahun 2017, 1 Maret 2017 gitu. Jadi berawal karena pengen punya bisnis sendiri ya, karena mempersiapkan pensiun kita dari awal. Nah itu makanya bisnis nasi goreng Klenteng kita bangun dari tahun 2017 waktu itu. Oke, berarti memang awalnya ini Pak Franky sendiri juga karyawan ya, Pak, maksudnya bekerja juga gitu ya, dan akhirnya memikirkan untuk pensiun dini lah ya, bisa dikatakan ya Pak ya. Betul, saya kerja di beberapa tempat lah, banyak tempat gitu. Oke, akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dan mulai usaha gitu ya, karena melihat dari keadaan teman-teman juga nggak menjamin gitu ya, maksudnya walaupun dengan jabatan yang tinggi gitu kan tetap nggak punya kegiatan juga gitu kan, akhirnya pensiun dini dan mulai untuk usaha gitu ya Pak ya. Nah, kenapa memilih usaha kuliner? Oke. Sebenarnya waktu itu saya masih sambil kerja gitu, sambil bisnis. Kenapa usaha kuliner? Karena menurut saya waktu itu sesuai dengan budget yang ada dan kebenaran kita juga punya resep yang kebenaran dari orang tua juga resep kita, dan kebenaran saya juga punya cita-cita untuk bangun branding sendiri, produk sendiri yang punya branding sendiri. Kenapa kuliner? Karena menurut saya kuliner modalnya sesuai dengan budget yang saya ada. Mungkin kalau bisnis yang lain kan modalnya lebih besar. Kita mulai dari bisnis kuliner sesuai dengan modal dan kita punya punya resepnya. Jadi produknya udah ada juga. Jadi tinggal kita nanti kembangin gimana caranya. Karena kuliner menurut saya bisnis yang nggak gampang, tapi semua orang butuh. Untuk kalangan dari atas ke bawah pun dengan situasi apapun mereka akan butuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya makanan gitu. Ya benar, berarti memang udah punya resep dari keluarga nih ya Pak ya, sampai akhirnya memutuskan juga nih untuk ya udah buka kuliner gitu ya, dan terbentuklah sih nasi goreng Klenteng ini sendiri gitu kan. Betul. Nah tadi kan Bapak bilang resep keluarga nih, kira-kira ciri khas dari nasi goreng Klenteng ini sendiri apa sih Pak? Oke, pertama kalau dilihat dari produknya ya, produk kita itu produk non halal. Jadi saya sengaja mengincar pasar yang niche market atau market yang memang segmented, sangat beda lah. Market kita kan non halal, jadi nggak semua orang bisa makan makanan kita. Kedua dari segi harga, produk kita juga bukan di kelas yang bawah, juga bukan yang paling atas, kita di kelas yang menengah. Yang ketiga ini nih, packaging kita nih. Packaging kita udah pakai packaging yang food grade ya kan. Saya udah coba beberapa packing, dari pertama kali styrofoam, terus saya coba juga pakai yang kertas coklat itu. Ternyata saya coba Greenpack pertama kali, terus saya pernah coba dengan merek yang lain, ternyata yang Greenpack lebih bagus nih. Dia tahan bocor, benar tahan bocor, nggak merembes, dan dia juga bisa disusun sampai, karena kan ada beberapa pesanan, misalkan ada pesanan di gereja ataupun dari mana, itu ada pesanan satu dus itu bisa sampai saya muat 6-7, saya pernah coba, benar-benar nggak meleot. Walaupun isinya sebenarnya berat, nasi goreng kan berat, nggak kayak produk yang lain, dia isinya berat. Ini salah satu packaging. Terus dari tempatnya juga, tempat kita itu pilihnya kita sengaja pilih yang di dekat-dekat tempat-tempat keramaian yang sesuai dengan pasar kita. Kita nggak ngambil yang restoran, jujur aja, karena kita memang ngambil yang di kaki 5. Sampai saat ini kita 5 cabang juga hampir semua kaki 5 konsepnya. Terus dari segi harga kita ngambil di tengah dan ke atas gitu. Terus dari tempat udah, harga udah, produk udah, merek kita. Nah merek kita juga kita pilihin sengaja yang merek yang hampir semua orang tahu kalau itu produk kita non halal. Nah, dan merek kita juga udah dipatenin di Haki. Oke, kira-kira gitu.
Oh, berarti untuk nasi goreng kelenteng ini sudah dipatenkan ya, Pak ya? Betul, sudah dipatenkan. Oke, jadi ketika orang baca nasi goreng kelenteng, oke, ini pasti non halal tanpa perlu ada embel-embel si non halalnya sendiri gitu kan ya, Pak ya? Betul. Oke, nah ya sendiri gimana nih Pak? Ada berapa macam menu sih Pak di nasi goreng kelenteng sendiri? Awalnya kita cuman punya 4 menu ya awalnya. Pertama buka di tahun 2017 cuma punya 4 menu nasi goreng kelenteng, mie goreng, bihun goreng, sama kue tiaw goreng. 4 menu. Terus sekarang udah berkembang menjadi beberapa menu. Yang menu favorit yang paling laku itu nasi goreng kelenteng sama nasi goreng babi bumbu Bali, itu pakai serai dan kecombrang. Tapi karena kemarin lagi COVID, kita coba untuk create produk baru namanya nasi goreng sancan bakar dengan nasi goreng sancan goreng. Itu juga favorit juga. Ternyata market untuk harga yang di nasi goreng sancan bakar, nasi sancan goreng itu ternyata ada. Jadi kita bisa lumayan meningkatkan omset kita lah di waktu itu. Berarti memang dari 4 menu terus berkembang jadi 8 menu gitu ya Pak ya, sampai akhirnya coba nih produk baru gitu kan, mau lihat gitu kan gimana gitu. Ternyata ini maksudnya menarik juga gitu kan, banyak juga akhirnya yang tertarik dengan menu baru tersebut gitu kan ya Pak ya. Berarti tadi menu andalannya itu si nasi goreng kelenteng sendiri. Ya, menu favorit yang paling laku nasi goreng kelenteng dan nasi goreng babi bumbu Bali. Kalau menu yang baru yang laku ada nasi goreng samcan goreng dan bihun samcan bakar. Oh, kita juga punya produk yang non B2 ya, nasi goreng kambing dan nasi goreng babat gongso. Iya. Jadi kadang-kadang kita punya customer yang bilang, saya lagi nggak mau makan B2 dong, ada nggak selain B2? Oh ada, kita punya sekarang nasi goreng babat gongso dan nasi goreng kambing muda dari paha kambing. Dan yang terbaru ada juga nasi goreng ayam, akhirnya kita keluarin karena banyak peminatnya ternyata. Oke, jadi memang nggak cuman si nasi goreng B2 aja gitu ya, ternyata ada juga disediakan untuk menu yang halal gitu ya, karena seperti tadi Bapak bilang kadang bosan jadi pengen makan yang halal dulu gitu, dan akhirnya adalah si nasi goreng yang tadi dari kambing sama akhirnya ada juga nasi goreng ayam gitu ya Pak ya? Iya, nasi goreng babat juga ada. Oh iya, jadi lumayan bervariasi ya untuk menunya sendiri. Nah, betul. Kalau untuk harganya sendiri nih, tadi Bapak bilang kan untuk Bapak sendiri tidak punya resto, memang sengaja ya konsepnya itu kaki lima. Betul. Ya, jadi untuk harganya sendiri kira-kira di kisaran berapa nih Pak? Oke, harga kita yang paling murah di harga 28.000. Paling murah itu 28.000. Paling tingginya kita ada di 56.000 karena dagingnya porsinya 2 kali lipat. Sampai akhirnya Bapak memutuskan nih untuk membuka franchise tuh gimana sih Pak awalnya? Oh iya, sebenarnya dari pertama saya bikin mau jualan itu, dan saya masih kerja kan, saya bisnis kan. Emang konsep awalnya saya memang mau bangun merek saya sendiri, di mana saya pilih ini, akhirnya saya ketemu ini merek ini, nasi goreng kelenteng ini. Jadi karena saya konsepnya bangun merek, jadi saya tahu saya mesti siapin apa aja gitu. Kebetulan ya sekolahnya saya marketing gitu, jadi saya ngerti bangun brandingnya gimana caranya. Kenapa kok dibikin franchise? Karena kalau kita usaha sendiri, saya lihat orang-orang usaha nasi goreng, mie goreng kalau sendiri itu nggak bisa berkembang sendiri. Kalau dengan franchise kita punya banyak mitra, kita bisa saling bekerja sama dan saling menguntungkan, di mana kita sudah punya merek, kita sudah punya produk, kita sudah punya packaging, dan orang-orang tinggal pakai aja, kita punya merek, tinggal kita bagi sharingnya aja gitu. Kenapa lagian untuk yang franchise itu akan mudah, karena apa? Kita punya 3 produk yang teman-teman mitra kita wajib kita sediakan ya. Pertama dari packingnya, packing kita akan sediakan dan mereka tinggal ngambil dengan porsi yang mereka mau pesan. Kedua dagingnya, dan yang ketiga bumbunya tentunya. Jadi supaya kita lebih cepat berkembangnya, kita mesti bermitra. Caranya dengan franchise. Franchise itu artinya kita berpartner, mereka bisa pakai merek kita yang sudah dipatenkan, yang sudah bisa pakai produk kita yang sudah teruji selama 5 tahun ke belakang, dan juga mereka juga bisa dengan cepat untuk menjual karena produknya sudah dikenal di beberapa area gitu, bukan dari nol maksudnya. Ya, berarti awal mulanya franchise itu seperti yang tadi Bapak jelaskan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Bapak bilang berarti si mitra-mitra ini ngambil produk-produknya itu dari Bapak kan? Mulai dari betul. Packaging, bahan-bahannya gitu ya. Betul.
3 item tadi. Untuk modalnya nih Pak, aku mau tahu modal pertamanya Pak Franky sendiri itu kira-kira di kisaran berapa sih Pak? Awal banget modalnya sebenarnya nggak banyak ya. Saya lupa sekitar itu modalnya itu gerobak itu, terus peralatan masak yang sederhana banget ya, nggak lengkap kayak sekarang ya. Peralatan masak yang bangun sederhana, mungkin di bawah 20 juta deh modal awalnya itu. Karena cuman gerobak doang sama peralatan sama bahan-bahan. Paling ya yang paling mahal gerobaknya sama lemari es paling mahal ya. Yang sebenarnya yang lebih mahal lagi ya niatnya itu. Kan niatnya kan nggak dijual di toko. Benar, itu yang paling penting sih Pak, niatnya benar. Karena nggak bisa dibeli di mana-mana niatnya ya. Iya. Oke. Nah, berarti si mitra ini sendiri cuma dapat bahan makan, bahan-bahannya tadi, packaging. Apa sekalian, kadang kan ada yang franchise menyediakan sekaligus sama booth-nya gitu kan ya Pak. Nah, kalau nasi goreng kelenteng ini sendiri apakah menyediakan itu juga atau hanya bahan-bahannya aja nih? Oke, jadi yang saya sebutkan tadi 3 barang yang wajib kita supply itu artinya ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Kalau maksud saya wajib tadi setelah berjalan, si partner kita wajib beli sama kita itu packagingnya, daging berbumbu dan bumbunya supaya standar gitu. Oh, supaya rasanya sama ya. Iya betul gitu. Kalau masalah packaging, karena kan packaging ada kuantitinya, selain ngambil berapa. Nah, kalau mereka sekali ngambil besar kan juga mungkin nggak sanggup gitu untuk awal-awalnya. Jadi kita bantu gitu. Tadi kan saya sebutin kenapa packagingnya wajib ngambil kita, karena kan packaging bisa kuantiti banyak. Jadi kita bagi share mereka sesuai dengan mereka mau ambil gitu. Kalau daging berbumbu dan bumbu supaya rasanya standar. Nah, kalau dari awal mereka ngambil ke kita, konsep waralaba kita atau kemitraan kita, mereka akan mendapatkan gerobak, peralatan lengkap hampir 100 item, bahan-bahan juga sudah dapat, boleh pakai merek kita selama beberapa tahun sesuai perjanjian, dan juga kita akan menyediakan barang-barang lain yang mereka tidak bisa. Contoh misalkan kalau beras, ya beras beli sendiri aja, ntar kita kasih tipenya dan caranya gimana. Kalau yang mie, bihun, kue tiaw, telur dan sebagainya mereka bisa beli sendiri. Kan kita juga jauh jaraknya gitu. Jadi benar. Yang bisa kita supply mungkin tambahannya kayak apa ya? Mungkin kayak pendukung kayak bakso, kalau mau beli sama kita bisa juga. Tapi kan ada ongkos transport. Saya sarankan sih mereka untuk cari supplier yang deket-deket di situ, kan ada di pasaran juga. Kayak misalkan kayak kecapnya itu nggak usah deh, beli sendiri aja. Kecap bener kita kasih tahu mereknya, cara pemakaian dan sebagainya. Jadi ada yang kita kontrol supaya standar, ada yang mereka bisa mandiri supaya memudahkan mereka untuk mencari tempatnya dekat-dekat mereka, jadi nggak nunggu kita juga gitu. Termasuk peralatan, ada POS juga, ada di paket awalnya, ada juga pendingin dan sebagainya. Udah lengkap itu semua. Udah lengkap berarti ya. Dengan semua yang udah didapat gitu kan. Kira-kira kalau kita mau ikut kemitraan nih di nasi goreng kelenteng, nah itu kita harus menyiapkan biaya berapa? Jadi untuk kemitraan itu kenapa saya bilang 150 juta? Karena berdasarkan pengalaman waktu saya buka pertama kali, saya modalnya waktu itu karena kurang pengalaman untuk buka makanan, dan kita coba waktu itu. Ya kita bukan berarti yang pertama ya nasi goreng kelenteng, itu bisnis keempat kita sebenarnya, dari makanan keempat kita. Jadi kita coba untuk gimana sih caranya supaya orang dengan bisnis pertama kali dia siap modal dan juga dia tahu apa risiko di awal, karena bisnis makanan itu hampir dikatakan setahun pertama itu kita kayak iklan gitu, branding, kita kayak ngiklanin lah, sedangkan iklan kan kita bayar. Nah, supaya orang nggak kaget, banyak orang nggak tahu nih ya, kenapa kok mesti di awal modalnya disiapin dulu, supaya mereka nggak kaget. Tiba-tiba, kok belanja lagi ya, pemasukan belum ada, kok belanja lagi ya. Nah itu bikin mereka kadang-kadang down. Loh, pemasukan belum ada, kok udah belanja lagi. Kalau saya udah bilang, siapin uang sekian, itu bukan semuanya buat saya. Enggak. Kita bagiin semua barang, ada yang buat simpanan dia juga. Nanti kalau dia mau beli beras sendiri, udah ada budgetnya. Jadi dia udah punya uang simpanan yang paling ideal punya uang segitu. Sesuai dengan pengalaman kita buka di awal-awal. Kenapa dia punya, kok mahal banget 150 juta? Memang kelihatannya mahal, tapi ada salah satu rekan kita yang buka di Alam Sutra, itu buka di tanggal 17 April 2020, kebayangan? 17 April 2020 itu PPKM Tangerang hari pertama. Benar, awal-awal banget
Tapi Ya, itu. tapi ternyata 13 bulan dia BP. Nah, gimana ngomongnya? Padahal ada kondisi tidak normal, kondisi ada COVID, tapi 13 bulan dia balik modal loh. Angka itu. Dia bisa saat ini ya omsetnya lumayan, walaupun naik turun tetap dia bisa bertahan gitu. Kenapa? Ya karena mungkin merek kita sudah dikenal orang gitu. Rasa kita mungkin menurut orang-orang itu cocok. Packaging kita bagus gitu kan, harga kita cocok. Mungkin juga cara kita menjualnya juga menurut dia ada promo-promo juga gitu. Jadi beberapa faktor lah yang mendukung. Oke. Jadi dengan modal segitu itu memang benar-benar untuk mengcover si mitra sendiri juga ya Pak ya, sebenarnya tadi Bapak sampaikan gitu ya. Jadi nggak cuma 150 juta gitu kan udah gitu kan, nggak ada apa enggak, tapi memang untuk benar-benar mengcover si mitra itu sendiri gitu kan. Nah, ini kan kalau aku boleh tahu sekarang udah ada berapa nih Pak franchise-nya kemarin untuk nasi goreng kelentang? Cabang kita baru ada 5 ya. Baru 5 ya? Iya. 5. Yang terbaru di Kelapa Gading. Oh, berarti yang di Kelapa Gading itu yang terbaru. Iya, nanti sebentar lagi mungkin di Sunter. Wah, sebentar lagi di Jakarta Pusat dekat Gunung Sahari gitu. Nah, ini kan udah ada 5 nih, berarti cara Bapak memanage mitra-mitra tersebut terus mengatasi komplain tuh gimana sih Pak? Oke, selalu akan ada permasalahan setiap hari, selalu. Sama halnya kita hidup akan ada permasalahan setiap hari. Nah, caranya untuk handle gimana? Pertama kita pada saat kita akan buka, kita sediakan training. Nah, kuncinya itu di training sebenarnya. Bukan training masak ya, bukan training masak. Masak orang itu udah bisa, kita punya standar bumbu, tinggal dicampur-campurin aja. Karena kita udah punya takaran yang sangat jelas lah ya. Takarannya itu gampang sekali, bumbu udah kita atur. Yang training itu training tentang budaya kerja. Nah, itu yang susah. Karena budaya kerja harus kita bentuk dari awal. Masuk jam sekian mesti ngapain, habis itu mesti sediain ngapain, pas lagi kerja mesti ngapain, pas mau tutup juga ngapain. Nah, itu mengurangi kendala-kendala di kemudian hari yang akan timbul. Nah, makanya dibilang 150 juta mahal ya. Karena sebagian kan buat uang kas. Uang kas yang bukan saya yang pegang. Orang itu yang pegang, pemilik yang pegang. Jadi jangan iya, uangnya sebagian saya bukan dipegang saya, sebagian buat uang kas. Pegang sendiri. Nanti silakan mau beli telur, beli beras itu pakai sayur, kan nggak mungkin kita sediain sayur. Sayur kan nggak bisa tahan lama. Ya mereka beli pas butuh gitu. Jadi uangnya nggak dipegang saya sebagian. Selain itu juga kita punya ada WhatsApp group. Nah kalau di awal-awal buka kita bantuin ada WhatsApp group. Jadi artinya tiap hari kan ada yang kontrol. Saya punya tim yang bisa ada WhatsApp group yang ikut di grupnya WhatsApp group mitra. Jadi apapun yang terjadi di situ akan ada laporan di situ. Nah kemitraan ini bukan kemitraan yang 100% autopilot ya. Akan ada kebutuhan dari si ownernya dari cabang untuk periksa barang-barang fisik di tempat. Kita hanya bantu pantau secara sistem, kita sediain sistem juga. Untuk cara penjualan kita pakai sistem POS ya. Kita pakai POS yang sudah termasuk di budget itu di tahun pertama supaya mengontrol untuk penjualan dan stok. Nah tiap hari mereka juga harus melaporkan stok barang-barang yang ada di warung. Itu mengurangi kemungkinan terjadinya fraud ataupun penyimpangan gitu. Kalau untuk urusan yang lainnya sebenarnya kita sebagian besar sih 50% sampai 80% udah tercover di training harusnya. Kendala-kendala di lapangan mungkin kayak yang eksternal kali ya. Oh listriknya mati gimana nih gitu, freezernya gimana itu misalkan itu kan di luar kita nggak bisa prediksi. Kalau itu kan eksternal faktor yang penyebabnya dari pihak ketiga, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kira-kira. Kendala selalu ada, tapi kita selalu manage. Terbukti dengan kita sudah berdiri dari tahun 2017 sampai sekarang dari ulang tahun kelima dan kita masih bisa nambah cabang lagi. Berarti kan semakin kita belajar banyak, kita tahu kendala apa yang mesti kita hadapin dan kita biasanya bisa hadapin itu semua. Semoga sampai tahun-tahun berikutnya kita bisa hadapin juga kendala-kendala depan. Terima kasih pertanyaannya. Iya benar-benar menarik sih. Jadi emang benar-benar dipersiapkan semuanya gitu ya Pak secara matang. Sampai Bapak sendiri pun bilang tadi memang harus untuk ada training juga gitu kan ya tadi Bapak bilang. Jadi benar-benar meminimalisir lah kendala-kendala yang bakal terjadi di kemudian hari gitu kan ya Pak. Betul. Nah, untuk strategi khusus sendiri nih kan sekarang kita juga udah mau 3 tahun kali ya kayaknya keadaannya masih kayak gini gitu kan. Dengan pandemi segala macam.
ada strategi khusus nggak sih Pak untuk mensiasati bisnis? Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, di tahun 2020 itu awal pandemi bulan Maret dan April, omset kita drop di 70%. Mungkin sama kayak pedagang lain. Cuman bedanya kita di bulan ketiga, kita udah rebound ya, maksudnya bukan rebound 100%. Pertama turun 70%, turun 60%, terus turun 40%, terus bulan ke-4, ke-5 waktu itu bisa lumayan naik lagi. Itu karena pertama, kita punya customer yang loyal ke kita. Kedua, waktu itu saya kepikiran kenapa nggak kita coba produk baru. Itu tadi produk saya bilang, nasi goreng santan bakar, nasi goreng santan goreng, itu yang bantu kita juga. Saya lihat di pasar itu, saya perhatiin, saya amati, tidak ada orang yang berjualan produk kayak kita di harga itu. Ada cuman sedikit, nggak banyak. Jadi saya coba masuk ke pangsa pasar itu dengan harga yang segitu, ternyata masuk. Kebenaran harganya masuk, kebenaran rasanya cocok, kebenaran porsinya juga menurut mereka besar gitu. Dan memang sengaja saya bikin besar gitu. Karena saya mau coba dulu pasar itu ada nggak. Dan kebenaran setelah saya analisa saya berhasil. Sampai sekarang 2 produk baru itu jadi produk favorit juga selain produk yang lama itu. Untungnya juga packingnya juga muat loh. Muat ya. Pas banget ini, muat banget ya. Berarti pas kalau banget. Terlalu pas banget berarti harus nambah packaging baru nih yang ukurannya di atasnya lagi kayaknya. Iya. Nah, ada sempat kepikiran juga nih. Sempat kepikiran ya, ide bagus itu. Nah, berarti tadi kan mulai dari ini ya, penambahan menu baru tadi Bapak bilang. Terus untuk promosinya sendiri gimana nih? Betul. Karena waktu itu kan lagi gencar-gencar online juga. 80% customer kita belinya via online. Jadi kita promosi juga via online. Selain via online, kita juga punya customer loyal tadi. Jadi customer loyal ini kita approach satu-satu lah bahasa yang kita via WhatsApp group atau apa, via pertemanan dan sebagainya. Akhirnya mereka ingat lagi produk-produk kita. Oh iya, masih ada nasi goreng kentang. Kita balik lagi di sana. Oke. Jadi itu yang bantu kita juga karena kita punya loyal customer lah dan dalam kutip ya. Dan mungkin customer kita sudah beberapa ribu selama beberapa tahun ini, jadi membantu kita untuk mengingatkan mereka untuk yuk cobain lagi produk kita yang baru. Kebenaran berhasil produk di masa pandemi itu ya, itu tadi membantu kita, sangat membantu ya. Sangat membantu. Karena memang sekarang ini kan semua apa serba digital ya Pak, ditambah lagi situasi masih pandemi kayak gini, jadi orang-orang juga pasti lebih sering pesan online gitu kan. Dan juga ini secara packaging juga kita mesti ikutin ke keinginan dari customer. Betul. Packaging kita kebenaran sudah bagus, kita tambahin dengan packaging tambahan kreseknya gitu, dan kreseknya kita double. Kita kebenaran waktu itu satu kita ikat mati, satu lagi kita nggak ikat. Jadi ada 2 packaging plastiknya, ada 2. Mungkin customer juga melihat kita higienis dan customer kita juga lihat kita sudah divaksin semua. Iya. Customer kita pas ada vaksin langsung kita daftarin semua vaksin, wajib vaksin. Wajib ya berarti. Iya, sama take away aja. Gitu. Berarti drive-thru sama take away gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini outlet udah buka kan ya Pak, udah bisa dine-in berarti. Betul, udah bisa dine-in. Udah bisa dine-in. Nah, kita ikutin aturan pemerintah aja deh. Kalau misalnya pas pemerintah bilang kita nggak bisa ini ya kita ikutin aja. Ya berarti sekarang udah bisa dine-in. Nah, tutupnya jam berapa? Buka dari jam berapa? Tutup sampai jam berapa nih Pak? Ada beberapa cabang beda-beda ya. Ada yang cabang pertama itu yang di BPK Penabur Gading Serpong itu bukanya jam 3 sampai jam 12 malam sebenarnya. Tapi malamnya online ya. Terus yang di cabang kedua ada juga yang mulainya sore sampai malam juga. Terus ada juga yang bukanya jam 11 nih. Jam sekarang udah buka nih jam 11 sampai jam 10 malam. Ada juga yang mulai jam 11 sampai jam 9 malam juga ada. Yang di Kelapa Gading masih jam 11 sampai jam 10 malam. Gitu. Online. Masih online juga berarti ya malamnya ya. Ya fokus ke online. Kalau yang dine-in kan mungkin sampai jam 9 aja. Iya. Nah, aku mau balik ke mitra franchise tadi nih. Kan Bapak bilang mereka juga, Bapak menyediakan juga kan untuk mereka ngambil packaging gitu kan. Nah, kira-kira itu pengambilan packagingnya itu apakah rutin setiap bulan atau tergantung stok dari mereka atau sudah ditentukan dari Bapak sendiri? Iya, saya kan dapat dari packaging dari Greenpack Indonesia kan per dus ya.
Yes, betul. per dus. Jadi satu dus kan isinya 500. Jadi saya minimal pengambil 500 gitu. Satu dus itu. Jadi kan mengurangi juga biaya pengiriman barang. Benar. Oh, jadi memang langsung satu dus 500 itu udah untuk mitra A, mitra B gitu ya Pak ya? Iya, mereka pesan, misalkan mereka bisa ambil 1 bulan 500 ya kita kasih, 1 bulan 1.000 ya kita sesuai pesanan aja minimal 500 dan kelipatannya. Iya. Halo? Ya, silakan. Oh iya. Nah, tadi kan di awal Bapak sempat mention nggak langsung pakai produk Greenpack kan ya Pak ya, dulunya masih pakai yang lain, terus styrofoam, terus apa lagi gitu kan. Nah, kenapa Bapak memutuskan nih untuk akhirnya pakai lagi nih produk Greenpack? Ya, jadi awal saya pakainya kertas coklat itu ya, kertas coklat membungkus. Terus saya pakai styrofoam. Setelah saya pakai styrofoam, ternyata customer banyak yang komplain, kok pakai styrofoam gitu. Terus lu pakai yang lebih bagus lagi. Kita pakai yang Mika, waktu itu pernah pakai Mika, tapi Mika agak susah barangnya waktu di tahun itu. Terus kita coba, ini nih pertama kali kita coba Greenpack, jujur aja. Saya cari-cari supplier, pertama kali saya nyari-nyari, saya telepon, akhirnya saya nemu Greenpack pertama kali. Dan waktu itu saya coba Greenpack sekali, 2 kali, mungkin saya coba pengen cari kompetitor yang lain dong, saya cari pembanding waktu itu. Boleh dong ya cari pembanding. Saya ada pembanding lagi sih memang, tapi waktu itu saya pikir ini kayaknya masalahnya sama gitu. Jadi saya nggak puas juga sama yang baru-baru ini. Ada juga yang saya nyoba berapa ya, 3 atau 4 merek yang lain deh. Tapi akhirnya saya balik lagi Greenpack. Pertama karena Greenpack memang daya tahannya lebih durable kalau bahasa durable itu dia lebih tahan banting lah. Bener-bener nggak bocor. Saya nggak pernah nemuin produk Greenpack bocor. Di produk lain saya sering nemuin bocor. Dalam artian ngeresep minyak itu loh. Dia mungkin nggak bagus. Terus kertasnya Greenpack ini saya paling cocok. Karena dia warnanya kuning kan, dia agak nggak putih kayak yang dibilang kayak pakai pemutih. Itu benar karena saya pernah kerja. Ya karena saya pernah kerja di perusahaan pulp and paper dulu. Jadi saya nggak ngerti juga kertas gitu. Ini bener nih, ini food grade yang import punya. Jadi punya Greenpack ini food grade dan import punya. Yang kertasnya agak kekuning-kuningan ini beda. Kalau yang putih itu kan beda ya bahannya. Mungkin dia pakai bleaching atau pemutih supaya dia warnanya putih. Tapi menurut saya itu kurang bagus ya. Dan yang ketiga ya karena ini disusun beberapa kali, saya nyoba 5, 6, 7 saya pernah nggak meleot ya. Maksimal sih kayaknya kalau buat saya nasi goreng genteng mungkin 6 kali cocok. Karena kan dia berat, bisa sampai 300 sampai 350 gram dengan isi-isinya ya. Kalau sampai toppingnya banyak bisa sampai 400 kali. Jadi ini kalau misalkan produk yang samcan ini paling muatnya cuma 4 susun atau 5 susun. Tapi kalau nasi goreng genteng bisa sampai mungkin maksimal 6 susun. Tapi kalau untuk produk yang lain saya nggak tahu ya. Ini kalau untuk siomay ya cukup, kalau 10 susun pun masih cukup kali produk ini. Kira-kira gitu aja. Jadi saya sampai sekarang saya ambilnya Greenpack sekarang. Greenpack ya. Ini kan berarti porsinya kayaknya gede banget ya Pak ya untuk porsi nasi goreng genteng ini sendiri. Kata customer saya besar. Teman-teman yang mungkin mau mulai bisnis, terutama mau ikut kemitraan, kira-kira ada tipsnya nggak Pak? Atau yang perlu disiapkan? Kalau untuk memulai bisnis, pertama kita harus punya modal pastinya. Modalnya yang pertama bukan uang justru. Yang pertama kita harus punya keahlian. Kita punya keahlian, kita punya pengalaman, ya kan? Yang ketiga baru kita punya modal untuk membeli bahan-bahan ataupun barang-barang. Nah, yang modal nomor 0 adalah niat. Yang tadi saya bilang nggak dijual di toko gitu. Kalau udah niat, semangat, oke. Karena bisnis makanan tidak gampang. Survei membuktikan di 5 tahun pertama itu 80% itu mundur tanpa berita. Kalau pengalaman saya di tahun pertama sekitar hampir 50% itu yang bisnis makanan itu hilang gitu. Jadi mereknya itu bikin produknya itu gampang, tapi untuk mempertahankan itu jualan terus itu tidak gampang. Itu lebih susah lagi. Itu beda ilmunya. Nah, kalau mau lebih gampang ya pasti belajar daripada orang yang berpengalaman atau menjual produk yang sudah dikenal orang. Jadi tidak mulai dari nol. Karena dari nol itu berdarah-darah nih. Berdarah-darah cuma modal di dompet ya. Modal imannya juga berdarah-darah itu. Kalau nggak kuat iman juga pasti banyak tutup. Nah, kalau lebih bagus ya kita ambil produk yang franchise atau punya sudah jalan. Pilih franchise yang sangat standar ya, jangan franchise yang baru dibuka kalau bisa. Yang minimal 5 tahun lah.
sudah punya merek sendiri, kalau bisa bagus sudah punya standar yang franchise dari nasional ataupun internasional itu lebih bagus lagi. Tapi akan ada harga yang mengikutin. Kan nggak mungkin dong kita beli franchise produk ayam yang paling terkenal di dunia dengan ayam yang baru berdiri sekitar 5 tahun harganya pasti lain. Itu membuktikan gitu. Jadi brand itu sangat penting sekali. Ada kenapa ada celana yang dijual 1,5 juta, ada celana yang dijual cuma 150.000 karena brand. Ya sarannya yang pertama kita harus siapin niatnya dulu, semangatnya dulu bahwa bisnis ini tidak mudah, tapi bisnis ini menjanjikan, betul. Artinya apa? Ada sekian persen orang yang berhasil di bisnis makanan, tapi ada juga lebih banyak orang yang tidak berhasil. Penyebabnya apa? Karena semangatnya dia nggak serius atau fokus, dianggapnya bisnis tambahan atau bisnis sampingan. Nggak bisa, kita mesti fokus. Semua yang kita lakukan fokus di bisnis makanan, karena bisnis makanan itu bukan kerjaan yang mudah, tapi jika kita sudah ada customer akan bikin kita akan lebih cepat lagi. Intinya sarannya jangan cuma siapin modal uang, tapi modal skill, pengalaman, dan juga modal niatnya mesti harus benar. Kalau mau lebih mudah, ya pakai stepping stone, kita pakai merek orang lain yang sudah jalan, jadi lebih mudah. Dan bisnis franchise ini menurut saya sih akan bakal berkembang di tahun-tahun berikutnya ya. Franchise banyak sih, tinggal pilih aja sesuai dengan minatnya, sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan kantongnya, sesuai dengan kondisinya, jangan dipaksain. Karena tetap ada uang jalan di setiap bisnis yang akan kita jalankan. Merek apapun, termasuk merek yang harganya itu yang logonya M gitu, itu 50M itu mungkin tetap butuh uang jalan yang lain. Itu belum termasuk tempat dan belum termasuk karyawan. Iya. Oke, ini untuk harapan Bapak ke depan seperti apa nih? Oke, saat ini memang kita sedang berkembang ya, udah di tahun ke-5, jalan ke-6. Kita berharap di tahun-tahun berikutnya kita bisa nambah cabang lagi. Target saya sih bisa sampai 40, mungkin berapa tahun ke depan kita punya cabang. Kalau bisa, ya kita mulai konsepnya dari kaki 5, kita ke konsep resto, ataupun mungkin masuk ke mall. Kalau resto itu juga lebih susah ya, karena pertama modalnya lebih gede, terus potensi risikonya juga lebih banyak, karena kan nggak cuma satu gerobak doang kita urusin satu lokasi itu loh. Ruko itu termasuk ada eksternal faktor dan internal faktor juga bisa kita urusin. Kira-kira begitu. Mungkin untuk teman-teman nih yang di rumah tadi nanti setelah nonton video ini yang mau bergabung untuk ikut kemitraan di nasi goreng kelenteng, gimana sih Pak caranya? Mungkin Pak Randy bisa promosikan? Ya, boleh, silakan yang berminat dengan produk kami, yang berminat dengan brand kami, silakan coba dulu produk kami. Jika sudah cocok, silakan bisa cek di IG kami @nasgor_kelenteng atau ke 0858 1198 0700. Oke, nah mungkin tadi udah dipromosiin ya Pak ya, jadi buat teman-teman nanti kalau yang mau ikut franchise bisa langsung hubungin ke Instagram atau ke nomor telepon tadi sudah disebutkan. Terakhir nih Pak, untuk kritik dan saran. Oh iya, untuk kritik dan saran dari Foodpack dari Greenpack Indonesia ya, satu doang sih, lead time produksinya aja dipercepat. Saya tahu sih, karena prosesnya kan panjang gitu kan, dari terima orderan, terus kita mesti bayar DP dulu, dan kita mesti kasih ke orang produksi oke dengan desainnya, habis itu desainnya udah di-approve, terus habis itu diproduksi dicek dulu udah oke lagi baru diproduksi, habis produksi itu di foaming itu dicek lagi, habis itu di packaging lagi, habis itu dianterin lagi, habis itu koordinasi lagi, tuh panjang saya tahu, bukan yang sesingkat itu saya tahu. Ya. Tapi tolong dibantu kalau bisa lebih cepat lagi, gimana caranya. Oke, siap Pak Franky, terima kasih banget untuk sarannya, itu menjadi masukan buat tim Greenpack sendiri supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama mungkin untuk lead time produksinya jauh lebih cepat lagi. Oke, Pak Franky, aku mau ngucapin terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya ngobrol bareng Greenpack. Semoga nextnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih, amin. Oke, terima kasih, sukses buat nasi goreng kelenteng dan para mitranya. Ya.
Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih Bu Boni, terima kasih Greenpack Ya. Indonesia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Franky dari nasi goreng kelenteng, salah satu customer yang menggunakan produk Greenpack tipe 1C16009. Nah, buat teman-teman yang bakal nonton video ini nantinya di channel YouTube Greenpack Indonesia, tadi udah dikasih masukan gimana perjalanan nasi goreng kelenteng sampai akhirnya dari 2017 dan sekarang sudah memiliki 5 mitra franchise. Nah, jadi teman-teman seperti yang disampaikan sama Pak Franky, kalau misalnya mau mulai bisnis itu niat ya, karena niat itu nggak ada di toko manapun, nggak bisa dibeli gitu. Jadi harus punya niat dulu, semangat, fokus sama tujuan, kira-kira mau seperti apa, jangan terbagi fokusnya karena nantinya kan akan mengganggu perjalanan bisnisnya itu sendiri. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa nonton di Green Talk kali ini yang nantinya pastinya akan ditayang di channel YouTube-nya Greenpack. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow Instagramnya Greenpack di @greenpack_Indonesia. Di situ nanti bakal ada updatean terus tentang video ini kapan akan ditayangkan. Jadi jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya nasi goreng kelenteng di nasgor_kelenteng. Nah, buat teman-teman yang mau ikut mitra franchise-nya, tertarik, boleh saja langsung DM karena di sana juga udah tersedia nomor teleponnya, jadi bisa langsung tanya-tanya ke nasi goreng kelenteng. Jangan lupa juga untuk follow YouTube-nya Greenpack Indonesia di @greenpackindonesia. Saya dengan Bodi pamit undur.